Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ikram Barman Maulana Sya'ban dalam video mata kuliah Public Speaking. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita dan teman-teman semua selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua di penghujung bulan Ramadan ini dilancarkan seluruh ibadahnya dan mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan saya juga sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mahasiswa masih harus menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Kewajiban saya seorang muslim harus menyelesaikan puasa ini full di dalam bulan Ramadan. Dan kewajiban saya sebagai mahasiswa adalah untuk membuat video seperti ini, teman-teman. Jadi saya sebagai orang muslim yang taat harus bisa menjaga keduanya itu, teman-teman, sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mahasiswa. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana pada video pertemuan kemarin kita telah membahas itu metode-metode yang sering digunakan dalam public speaking. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini di video saya akan memberikan beberapa contoh profesi yang sering ada public speakingnya seperti itu, teman-teman. Jadi hampir rata-rata profesi yang ada di dunia ini menggunakan yang namanya public speaking, teman-teman. Lanjut saja kita masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, sebagai seorang public speaking sudah pasti profesi yang pertama yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui, yaitu adalah seorang MC, Master of Ceremony. Jadi MC ini bertugas memandu jalannya acara agar berlangsung dengan tertib dan baik, seperti itu. Jadi yang pertama itu ada MC, sudah sering kita ketahui dan sangat-sangat masyhur, sangat-sangat terkenal bahwa MC adalah salah satu pekerjaan dari public speaking, teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya presenter atau penyiar. Ini presenter biasanya ada di berita, ada di televisi, seperti itu, teman-teman. Jadi presenter ini menyampaikan informasi kepada publik melalui media seperti televisi, webinar, atau platform digital lainnya. Bisa dari sosial media seperti TikTok, Instagram, lalu apalagi Facebook dan lain-lain, teman-teman, gitu. Itu lalu selanjutnya ada yang namanya motivator. Sudah pasti yang namanya motivator itu harus bisa menjadi seorang public speaker yang baik, teman-teman. Jadi motivator ini memang sudah tugasnya memberikan inspirasi dan semangat kepada audiens, gitu. Jadi motivator ini cocok buat anak-anak bimbingan konseling Islam, cocok nih yang jadi motivator. Bagaimana kita memotivasi orang lain agar bisa bersemangat dan lebih menginspirasi kepada mereka, seperti itu, teman-teman. Nah, lalu ada yang namanya politisi. Kenapa politisi ini penting? Kenapa menjadi salah satu bagian dari profesi dalam public speaker, teman-teman? Karena agar kita dapat menyampaikan pendapat kita, ide kita, program kita, visi misi kita, yaitu harus menggunakan public speaking, teman-teman. Jadi seorang politisi pun masih harus menggunakan yang namanya public speaking agar segala pendapatnya, ide dan yang lain-lain yang mereka sedang bicarakan itu dapat disampaikan secara baik dan diterima oleh masyarakat, seperti itu, teman-teman. Lalu
Ada yang terakhir yang menurut saya ini sangat berguna, yaitu menjadi konten kreator atau influencer. Jangan main-main teman-teman, karena konten kreator atau influencer ini uangnya tidak tetap, penghasilannya tidak tetap teman-teman. Mungkin dalam satu video yang mereka buat itu bisa menghasilkan 500 sampai 1 juta mungkin, jikalau followersnya sudah banyak gitu. Jadi konten kreator juga jangan sampai tidak bisa berbicara dengan baik, apalagi sedang mengiklankan atau sedang mempromosikan barang orang lain gitu. Dan konten kreator atau influencer ini harus bisa menguasai yang namanya public speaking, karena ini berurusan dengan kinerja kerjasama dengan pihak yang lain teman-teman. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.